Hai hai hai, apa kabar kalian para pecinta binatang? Seperti yang kita tahu, anjing merupakan sahabat terbaik manusia, dan kita juga tahu bahwasanya anjing dan kucing merupakan binatang peliharaan yang baik. Mereka sangat setia dan tidak egois. Sudah banyak sekali bukti di mana para binatang peliharaan menyelamatkan tuannya dari mara bahaya. Namun bagaimana dengan gorila atau mungkin beruang salju ya? Ternyata mereka juga bisa menjadi binatang peliharaan yang baik. Hari ini kita akan membahas tentang kisah-kisah persahabatan tidak biasa antara binatang liar dan manusia. Salah satunya ada dari Indonesia loh. Joe dan Dindin. Bila kalian berpikir penguin hanya bisa tinggal di kawasan dingin di Antartika, kalian salah. Sebagian besar populasi penguin jenis menjelit berada di kawasan panas Amerika Selatan. Suatu hari ada seekor penguin jenis ini sedang sekarat dan seorang nelayan Brazil, Joe, menyelamatkannya. Sekarang Dindin, sang penguin rela berenang sejauh 5.000 km hanya untuk menemui sahabat manusianya. Dindi, bom dia Dindi. Oi. Cerita berawal ketika Joe menemukan penguin sekarat dan tak berdaya di atas batu penuh dengan minyak tanah di sekujur tubuhnya. Tanpa pikir panjang, lantas ia membawanya pulang ke rumah. Joe membersihkan bulunya, merawatnya, dan memberi makan ikan setiap hari hingga keadaan Dindin membaik. Seminggu kemudian, Joe membawa Dindin ke perahunya dan melepaskan Dindin kembali ke alamnya. Tak disangka beberapa jam kemudian terdengar suara penguin di halaman belakang rumah Joe. Yups. Dindin memutuskan untuk kembali ke rumah sang penyelamat dan tinggal bersamanya selama 11 bulan. Setelah berganti bulu, Dindin memutuskan untuk berenang kembali menemui keluarga penguinnya dan beberapa bulan setelahnya, Dindin kembali menemui Joe. Semenjak saat itu, hubungan Dindin dan Joe berlangsung seperti itu selama bertahun-tahun. Dindin selalu menemui sahabat manusianya setiap tahun. Cito dan Poco. Seperti yang kita tahu bahwasanya ikan hiu merupakan salah satu binatang paling mematikan yang ada di laut. Karena keganasannya, berbagai judul film pun telah dibuat untuk menyuguhkan kengerian dan keganasan ikan hiu. Ikan hiu tentunya bisa juga untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun tahukah kamu peluang serangan buaya jauh lebih tinggi daripada serangan ikan hiu? So ya, sangatlah bijak bila kita jaga jarak dan jauh-jauh dari predator yang satu ini. Namun lain cerita dengan buaya yang bernama Poco. Poco menjadi terkenal berkat kisah persahabatannya yang menyentuh dengan seorang manusia bernama Cito. Cito merupakan seorang nelayan Costa Rica. Suatu hari ia mendapati seekor buaya jantan yang sehingga sulit dibayangkan bahwa ia bisa selamat dan tetap hidup. Cito membawa sang buaya malang pulang ke rumahnya. Cito terpaksa harus menyembunyikan keberadaan Poco di area hutan dekat rumahnya. Hal ini lantaran ketidakmampuan Cito yang terhalang biaya untuk mengurus perizinan agar bisa menjaga Poco di rumahnya. Lagi pula peliharaannya mencapai berat 450 kg dengan panjang 5 meter. Tentunya bukan hal mudah bila tetap membiarkannya berkeliaran di rumah, bukan? Ketika tiba di penghujung perpisahan, Cito melepaskan Poco kembali ke alam liar. Namun hampir sama dengan kisah sebelumnya, Poco sudah berada di halaman. Dari dalam negeri, kita juga punya kisah persahabatan antara manusia dengan buaya. Kisah warga Guntung, Bontang Utara, Ambo dengan seekor buaya muara yang diberi nama Putri Rizka. Ambo sudah rutin memberi makan Rizka selama kurang lebih 15 tahun terakhir. Sebagai timbal balik, dipercaya Rizka sang buaya turut menjaga warga setempat dari buaya-buaya liar yang mulai mendatangi kawasan penduduk dengan cara mengusir mereka. Sejauh ini Rizka tidak pernah menyerang warga sekalipun. Meski dengan ukuran hampir mencapai 5 meter, Rizka merupakan buaya muara yang jinak. Namun begitu, Ambo tetap selalu berpesan kepada siapapun untuk selalu siaga dan berbuat baik terhadap putri berkaki empatnya itu. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti kegiatan Buaya Rizka dan Ambo, silahkan cek kanal YouTube mereka di Fitriani Rizka. Orlasmi dan singa. Seperti yang kita ketahui, singa merupakan binatang yang hidup secara berkelompok, dan singa betina memiliki peranan yang besar, yakni mengasuh anak dan juga berburu mangsa. Di Afrika Selatan, ada seorang gadis bernama Orlasmi yang tidak hanya diterima di dalam kelompok singa, namun bahkan mendapatkan respek atau penghormatan dari singa pejantan sebagai pride atau sebagai pemimpin mereka.
Karena dibesarkan oleh pemimpin seorang wanita, oleh karenanya kelompok singa ini berperilaku sangat ramah. Bahkan para pengunjung diperbolehkan masuk ke area kandang selama Laksmi berada di sana. Karena Laksmi merupakan pemimpin dari kelompok, oleh karenanya tidak ada satupun singa yang agresif terhadap manusia lain. Dan selain singa, Laksmi juga merawat binatang lain seperti macan. Laksmi tidak pernah mendapatkan serangan dari kucing besar manapun, melainkan hanya goresan cakaran kecil ketika mereka sedang bermain, dan tentunya tidak lebih parah dari cakaran kucing rumahan. Who's a good kitty, huh? Laksmi bahkan membawa anjingnya dan mengenalkannya kepada anakan macan dan singa. Setelah pengenalan beberapa hari, alangkah terkejutnya tatkala mendapati anjingnya juga diterima dengan baik ke dalam kelompok kawanan kucing besar itu. Svetlana, Yuris, dan Stefan. Ada banyak stereotip mengenai Russia. Wow, those are the Russian people? Oh, time to lose this costume. Because we're in Russia. Beberapa mempercayai bahwa apabila kita berpapasan di jalan dengan beruang, di sana merupakan sebuah kewajaran, dan hal itu tidak 100% benar adanya. Namun ada beruang spesial yang tentunya bisa ditemui di sebuah rumah pribadi dekat dengan Moskow. Perkenalkan Stefana dan Yuri, pasangan suami istri yang juga merupakan pelatih binatang. Suatu ketika melihat calon binatang peliharaan masa depan mereka di kebun binatang setempat. Seekor anakan beruang yang berusia 3 bulan yang menjadi korban bully dari saudara-saudara beruangnya. Hal ini terjadi lantaran sang beruang berukuran paling kecil dan paling lemah dibandingkan dengan yang lain. Tanpa pikir panjang, pasangan suami istri ini pun langsung mengadopsi si beruang malang. 20 tahun kemudian, Stefan sang beruang tumbuh menjadi beruang berukuran besar dan ia masih tetap tinggal di rumah pribadi milik Stefana dan Yuri. Beruang dengan berat badan 450 kg ini sudah lalu lalang keliling dunia untuk pertunjukan. Ia juga disibukkan dengan kegiatan syuting untuk keperluan berbagai macam film dan iklan. Dalam sehari, Stefan setidaknya harus makan 20 kg makanan, mulai dari buah-buahan, sayuran, ikan, telur, dan bubur. Namun dari kesemuanya, Stefan paling suka dengan ice cream, pastry, dan kue manis lainnya. Saking jinaknya, setiap malam Stefan menghabiskan waktu bercengkrama dengan keluarga manusianya untuk menonton TV. Dan untuk makan malam, mereka biasanya makan malam bersama di meja makan. Stefan juga terkadang turut membantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Stefan sangat lihai untuk menyiram tanaman di kebun. Kevin, singa, dan Hina. Sedari kecil kita tahu bahwa singa dan Hina merupakan musuh bebuyutan. Terima kasih kepada film Lion King. Namun demikian, seorang peneliti Richard Kevin di Afrika Selatan mampu menjalin persahabatan dengan kedua spesies ini. Kevin mempelajari tentang perilaku keluarga kucing besar dan juga hyenas di Afrika Selatan selama lebih dari 10 tahun. Slowly. Kevin saat ini sudah menjadi pride atau bagian dari kelompok kawanan singa. Kevin tidak mempercayai metode pendekatan dengan cara kekerasan. Ia lebih memilih pendekatan halus dengan cara membangun kepercayaan antara dirinya dengan binatang. Kevin dijuluki sebagai animal charmer atau sang pawang. Rahasianya untuk bisa bersahabat dengan predator adalah ia mampu membaca mood dari para binatang beserta tanda-tandanya. Meskipun sudah lama, Kevin diterima di kawanan singa dan hina sebagai bagian dari kelompok mereka, namun Kevin tetap menjaga dan mengikuti aturan dasar bahwa tidak pernah sekalipun ia membangunkan binatang yang sedang tertidur, mengganggu mereka ketika sedang makan, dan tidak pernah menakut-nakuti mereka. Selinda dan Namal, anak gajah yang lucu ini memiliki luka parah di salah satu kakinya akibat terjerat jebakan. Tak hanya sampai di situ, ia juga kehilangan orang tuanya. Karena luka di kakinya ini, ia kesulitan untuk bisa bermain dengan teman gajah sebayanya. Beruntung Salinda, seorang animal keeper, membantu dan merawat Namal untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari seperti bermain, makan, dan mandi. Ia bahkan membuat penyangga kaki spesial untuk sang gajah sehingga ia lebih memudahkannya untuk bergerak. Persahabatan mereka tetap terjaga hingga saat ini. Sarah dan para monyet. Sarah merupakan animal keeper yang merawat kawanan anakan monyet yang kehilangan orang tuanya. Sarah sudah layaknya sebagai ibu mereka sendiri. Saat ini mereka hidup harmoni dengan binatang lain yang dimiliki oleh Sarah, termasuk anjing, kucing, dan banyak lagi binatang lain yang menempati shelter, tempat yang Sarah bangun di Zimbabwe
untuk menyelamatkan binatang yang terlantar atau dibuang. Oh, good boy. Hey, my darling. Sarah membantu banyak binatang yang memiliki trauma akibat perlakuan manusia sebelumnya dan membantu mereka untuk pulih, tidak hanya fisik namun juga secara emosi, hingga mereka bisa mempercayai manusia lagi. Sarah nampaknya sukses dalam urusan ini. Dominic dan Mario. Seperti biasanya, Dominic jalan-jalan di salah satu taman di Los Angeles dan tak selang berapa lama ada seorang officer yang menghentikannya dan memberitahu Dominic bahwa ia sedang diikuti, bukan oleh orang jahat melainkan oleh seekor angsa bernama Mario. Mario terus-terus saja mengikuti Dominic. Keesokan harinya Dominic jalan-jalan di taman yang sama dan lagi-lagi Mario terus mengikutinya. Semenjak saat itu mereka selalu melakukan kegiatan rutin yakni berjalan pagi bersama dari tahun ke tahun. Pierre, Ellen, dan Digit. Dari mana lagi kalian mendengar cerita cinta kalau bukan dari Prancis? Namun demikian, kisah kali ini sangat tidak umum bahkan oleh standar kalangan setempat. Pasangan suami istri Pierre dan Ellen mengasuh dan membesarkan seekor gorila di rumah mereka selama lebih dari 15 tahun. Sang gorila yang terkenal ganas dan berbahaya diberi nama Digit. Digit menghabiskan siang hari di kandang singa, di kebun binatang pribadi yang tak lain dan tak bukan merupakan milik Pierre. Sementara untuk malam hari, Digit menghabiskan waktunya bersama Pierre dan Ellen. Ia disambut dengan berbagai macam treats camilan. Pasutri ini tidak pernah melewatkan satu malam pun tanpa kehadiran Digit. Menurut mereka, Digit akan merasa sangat kesepian dan mulai cemas bila tidak menghabiskan waktu bersama mereka. Bila kalian bisa memilih persahabatan mana yang ingin kalian miliki, kasih tahu di kolom komentar. Sekian dulu untuk hari ini and I'll see you next time.